Bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sebelum saya membuat satu reaction, jadi saya akan membahas dulu mengenai video yang saya reaction tuh hari. Ya, ada satu iklan yang dipersembahkan oleh jenama buatan Malaysia. Dan poin-poin yang coba disampaikan di iklan tersebut adalah reality orang-orang Malaysia dalam beragama, ya, toleransi mereka seperti apa. Dan pesan-pesannya itu sebenarnya banyak ya di dalam iklan itu. Durasi pendek tetapi banyak sekali pesan-pesan yang coba disampaikan. Sebabkan ini mengenai bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Jadi mereka coba sampaikanlah untuk selalu senantiasa sabar, ya kan? Oke, jadi di dalam video yang saya reaction itu ternyata ada sahabat kita atau saudara setanah air di Indonesia sana yang berkomentar seperti ini. Sekejap, jangan lari, saya bacakan ya. Kalau di Malaysia, orang-orang Kristen kalau ibadah dibubarkan atau tidak? Soalnya di Indonesia banyak kasus intoleran. Jadi untuk kakak Remi Iswanta, saya tidak tahu dia lelaki ke perempuan ke, saya sebut saja dia kakak. Di Malaysia ini belum saya pernah dengar yang namanya agama lain itu kalau mau ibadah itu dibubarin atau dikacau atau diusik begitu kan. Sebenarnya di Indonesia sudah banyak ya kejadian seperti ini. Nah, oke, jadi kita akan reaction satu video mengenai hal-hal yang disukai oleh orang Indonesia ini tentang Malaysia. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan apa yang saya bahas awal-awal ini. Seperti apa? Jom. Hai guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang hal-hal yang aku suka di Malaysia. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, di video ini aku bukan untuk membangga-banggakan Malaysia atau menjatuhkan Indonesia. Di sini saya tetap warga Indonesia yang cinta Indonesia dan puji Tuhan aku tinggal di Malaysia. Dan selama aku tinggal di Malaysia, aku melihat banyak sisi positif dan mendapatkan perlakuan yang positif. Jadi aku orang Indonesia yang cinta Indonesia, dan walaupun aku orang Indonesia, tapi aku sudah mendapatkan ataupun mencari rezeki di Malaysia, jadi aku juga mencintai Malaysia. Oke, jadi jelas ya teman-teman, di sini aku bukan untuk membangga-banggakan Malaysia dan juga bukan untuk menjatuhkan Indonesia. Di sini aku tetap orang Indonesia yang cinta Indonesia. Dan aku orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, jadi aku juga mencintai Malaysia. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa di subscribe ya pemirsa channel ini. Oke teman-teman, jadi hal pertama yang aku sukai di Malaysia yaitu toleransi menghargai perbedaan agama itu yang masih cukup kuat. Jadi teman-teman, seperti negara Indonesia, Malaysia juga mempercayai beberapa agama, yaitu ada Kristen, ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa Malaysia itu adalah negara yang mayoritas Muslim. Tapi teman-teman, selama aku tinggal di Malaysia, aku tuh tidak pernah melihat, bahkan tidak pernah merasakan bahwa di Malaysia itu ada pembubaran acara keagamaan. Dan di salah satu tempat wisata di Malaysia, tepatnya di Melaka, di tempat wisata tersebut ada berdiri sebuah gereja tua, dan di sana itu terpampang gambar salib yang cukup besar. Tetapi gereja ini tidak pernah dikacau oleh agama lain. Bayangin aja teman-teman, gereja itu berdiri di tempat pariwisata, tetapi gereja itu tidak pernah dikacau oleh orang lain ataupun agama lain. Jadi aku suka banget dengan poin yang pertama, hal yang aku suka di Malaysia yaitu toleransi menghargai perbedaan agama yang cukup kuat. Hal kedua yang aku sukai di Malaysia yaitu negara Malaysia itu bersih dari sampah. Jadi teman-teman, di Malaysia itu orang yang buang sampah sembarangan, terutamanya di jalan raya, bisa kena denda ataupun kena penalti, biasanya berupa uang. Hal ketiga yang aku suka di Malaysia yaitu negara Malaysia itu aman. Jadi teman-teman, sebelum aku datang ke Malaysia, banyak gosip yang beredar
bahwa negara Malaysia itu katanya masih bebas untuk membunuh. Dan ternyata gosip ini masih belum hilang sampai sekarang, dimana tahun lepas aku balik ke Indonesia dan ada orang yang mengatakan, "Kak, katanya di Malaysia itu masih banyak pembunuhan, masih bebas membunuh." Itu tidak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman, intinya gosip yang beredar di luar bahwa di negara Malaysia itu masih bebas membunuh ataupun orang Malaysia itu suka membunuh, itu tidak ada. Jadi buat teman-teman yang mau bekerja ke Malaysia, selama kita memiliki permit ataupun visa ataupun izin tinggal di Malaysia, kita itu akan aman. Dan juga selama kita baik dengan orang sekitar, kita pun akan aman. Jadi gosip yang beredar di luaran sana bahwa di negara Malaysia itu masih bebas untuk membunuh, itu tidak ada. Mungkin gosip ini muncul setelah adanya case Manohara yang dulu, tetapi itu dulu. Dan sekarang ini aku melihat bahkan merasakan negara Malaysia itu cukup aman. Selama kita masih mempunyai permit ataupun izin tinggal ataupun izin untuk bekerja, kita akan aman. Hal keempat yang aku suka di Malaysia yaitu peluang dan syarat untuk bekerja di Malaysia itu masih cukup bagus. Jadi teman-teman, di Malaysia itu kalau kita mau bekerja, syarat untuk bekerja itu tidak terlalu rumit. Berbeda dengan Indonesia, kalau kita mau bekerja itu seperti pemilihan untuk menjadi modeling. Ini betul ya teman-teman. Modeling. Jadi contohnya itu kalau mau bekerja di bagian perkilangan ataupun pabrik, syarat yang pertama itu ada yang namanya harus tingginya harus sekian, dan juga tidak bisa menggunakan spek mata ataupun tidak rabun. Sedangkan di Malaysia, syarat-syarat yang seperti ini bukan hal yang diutamakan, tetapi hal yang utama untuk bekerja di Malaysia adalah niat untuk bekerja. Hal kelima yang aku suka di Malaysia yaitu tentang gaji. Teman-teman, menurut aku gaji di Malaysia itu masih lumayan cukup bagus, yaitu dengan basic sekitar untuk 2023 yaitu sekitar 1.500 ringgit ataupun setara dengan 5 juta rupiah. Yang aku suka yaitu tentang pembayaran gaji. Jadi teman-teman, semua pekerja di Malaysia itu berhak mendapatkan gaji minimum ataupun seperti gaji UMK yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi buat bos ataupun owner yang tidak membayar gaji minimum ataupun gaji UMK sesuai dengan yang ditetapkan oleh kerajaan, maka tempat kerja tersebut bisa kena denda. Hal keenam yang aku suka di Malaysia yaitu kurangnya pejabat pungli ataupun pungutan liar. Jadi teman-teman, sesuai pengalaman aku ketika mengurus pernikahan di Malaysia dan juga mengurus visa untuk tinggal di Malaysia, kita itu semua pembayarannya ada resit, dan juga pembayaran ini adalah sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang di Malaysia. Jadi tidak ada pembayaran melebihi ataupun tidak ada juga salam tempel ataupun salam berisi. Jadi walaupun dokumen kita ataupun urusan kita itu cepat dibuat, kita itu tidak ada yang namanya salamkan untuk pejabat ataupun tidak ada yang namanya salam tempel ataupun salam berisi. Jadi aku suka dengan pejabat di Malaysia tidak ada yang pungli ataupun yang pungutan-pungutan liar. Tetapi semua yang kita bayarkan itu harus ada resit ataupun bukti pembayarannya. Hal ketujuh yang aku suka di Malaysia yaitu orang-orang Malaysia itu masih terbilang orang yang disiplin. Jadi teman-teman, menurut aku warga Malaysia itu masih orang yang terbilang disiplin, baik itu taat pajak dan juga taat di dalam berlalu lintas. Jadi ya teman-teman, seperti yang aku lihat, orang-orang Malaysia itu akan bayar pajak mereka itu tepat waktu, dan mereka akan was-was kalau pajak mereka itu sudah mati. Jadi mereka akan bayar tepat waktu. Dan juga orang-orang Malaysia itu taat di dalam berlalu lintas. Di Malaysia itu tidak ada yang namanya horn ataupun kletsong di jalan raya. Jadi kalau kalian datang ke Malaysia, kalian tidak akan mendengarkan klekson ataupun bunyi horn di jalan raya, dan juga tidak ada yang ugal-ugalan. Dan di Malaysia itu walaupun semacet ataupun jam ataupun macet di Malaysia itu, mereka akan ikut jalur mereka. Jadi tidak ada yang di tengah ataupun tidak ada yang suka hati. Jadi mereka akan ikut lurusan mereka ataupun jalur mereka ataupun di garis mereka. Hal kedelapan yang aku suka di Malaysia yaitu perkhidmatan kesehatan ataupun akses untuk berobat yang dipermudahkan.
Jadi teman-teman, ini jelas sekali di Malaysia itu untuk warga Malaysia yang memiliki IC ataupun yang sering kita sebut KTP. Nah, orang Malaysia itu contoh yang paling simpel, orang Malaysia kalau ada IC ataupun KTP, mereka itu kalau mau cabut gigi teman-teman hanya bayar RM1 ataupun setara dengan Rp3.000. Dan juga teman-teman, sesuai pengalaman aku juga, bahwa aku tuh pernah menjaga pasien di Malaysia, dan bulan lepas juga aku menjaga pasien di Indonesia. Aku tuh melihat banyak perbedaan dan masih cukup jauh. Jadi teman-teman, di Malaysia itu para dokter ataupun pekerja yang di rumah sakit, mereka itu bekerja lebih baik daripada para dokter di Indonesia. Jadi ini aku udah melihat sendiri ya teman-teman, bulan lalu balik ke Indonesia dan menjaga pasien di salah satu rumah sakit di Indonesia. Jadi aku tidak mau bagi tahu nama rumah sakitnya ini. Tetapi semoga dengan video-video yang seperti ini bisa mengubah sistem kerja di bagian kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, seperti yang aku ketahui juga, sekarang di Indonesia pemerintah ada mengeluarkan sebuah akses untuk semua masyarakat Indonesia lebih mudah untuk berobat, yaitu yang namanya BPJS. Kalau tidak salah ya teman-teman, kalau aku salah kalian boleh komen di bawah. Betul Kak, betul. Tapi BPJS. yang aku lihat dan juga feedback dari orang-orang yang sesama keluarga pasien ketika aku balik ke Indonesia, katanya orang yang berobat menggunakan BPJS ini sangat sulit. Dan katanya orang yang berobat dengan BPJS itu biasanya kurang dilayani. Jadi teman-teman, itu sudah salah ya menurut aku. Yang namanya pemerintah mengeluarkan akses untuk kita lebih senang ataupun lebih mudah untuk berobat. Seharusnya akses yang diberikan pemerintah ini harus memudahkan kita untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jadi pemerintah Indonesia, khususnya di bagian kesehatan, seharusnya harus memperhatikan akses yang mereka berikan itu apakah mempermudah. Seharusnya mereka harus mendengarkan feedback dari masyarakat. Dan memang betul, mungkin pemerintah memberikan akses supaya memudahkan, tetapi mereka juga harus mengecek secara langsung apakah akses yang mereka berikan ini memudahkan semua masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang baik atau tidak. Dan juga teman-teman, aku tuh melihat etika bekerja untuk para dokter ataupun suster di Indonesia itu masih cukup jauh berbanding Malaysia. Jadi aku tuh ada pengalaman menjaga pasien di Malaysia dan ada menjaga pasien di Indonesia. Jadi aku melihat perbedaan itu masih cukup banyak ataupun masih cukup jauh. Sehingga setelah aku melihat dengan mata kepala aku sendiri, jadi aku mendapatkan jawaban kenapa orang-orang Indonesia suka ataupun lebih memilih untuk berobat ke negara lain seperti Malaysia. Itu dikarenakan lebih senang untuk membuat urusan di Malaysia dibanding di negara sendiri, yaitu di negara Indonesia. Dan juga perlakuan para dokter ataupun pekerja-pekerja di hospital ataupun di rumah sakit di Indonesia itu lebih jauh, masih jauh dengan negara Malaysia. Jadi kalau aku nanti ada videonya, aku akan tunjukkan video perlakuan dokter di Malaysia itu gimana. Jadi kemarin aku ada melihat video di mana dokter itu sampai merangkul pasien. Satu rakaman video tular yang disiarkan di media sosial berjaya menyentuh hati kecil masyarakat sekaligus berasa sebab. Seorang wanita berkongsi satu klip video di Instagram yang memaparkan anaknya sedang memeluk kaki tangan hospital. Si cilik pesakit buah pinggang bernama Zarif Azri itu sedia bertentang mata, peluk dan cium para jururawat yang merawatnya buat kali terakhir. Difahamkan pihak hospital memaklumkan bahawa mereka sudah tidak ada cara lain untuk merawat anaknya itu. Ya, jadi di Malaysia itu teman-teman, dokter itu seperti menganggap pasiennya itu adalah keluarga ataupun masih sesama manusia gitu. Jadi seperti visi ataupun visi di Malaysia bahwa mereka itu adalah satu Malaysia, maupun baik itu warga asing, kita itu mendapat perlakuan yang sama, terutama di bagian kesehatan. Jadi semoga kedepannya negara Indonesia di bagian kesehatan itu semoga mendapat pembenahan ataupun perbaikan supaya orang-orang Indonesia tidak memilih untuk berobat ke Malaysia. Jadi semoga pemerintah Indonesia bisa melihat ataupun bisa memperbaiki
Dan itu juga diungkapkan oleh seorang artis Indonesia yaitu Kiki Saputri di sebuah video di YouTube dia tentang kelakuan ataupun tentang berobat di Indonesia yang masih kurang ya teman-teman. Hal kesembilan yang aku suka di Malaysia itu tidak ada perkumpulan ibu sejiran ataupun tetangga yang berkumpul untuk menggosip. Gosip. Teman-teman, di Malaysia itu orang-orang akan sibuk untuk bekerja, terutamanya ibu-ibu. Mereka akan sibuk untuk bekerja, baik itu pagi ataupun malam. Mereka akan memperhatikan keluarga mereka tanpa berkumpul untuk bergosip. Jadi untuk kita yang tinggal di Malaysia, kita itu bahkan jarang mengenal tetangga kita. Jadi kadang kita mengenal dan kita ada sapa, tapi untuk bergosip itu tidak ada ya teman-teman. Jadi aku suka di Malaysia itu tidak ada perkumpulan ibu-ibu yang menggosip, baik itu para tetangga ataupun sejiran-jirannya. Meresahkan ini ya kan ibu-ibu yang gosip. Bahwa di Malaysia itu pencopet ataupun perompak, Malaysia kita cakap ialah perompak, pencopet itu masih kurang teman-teman. Jadi kalau kita lagi di mall ataupun lagi di tempat untuk belanja, kita itu tidak setakut ketika di Indonesia. Jadi di Malaysia itu pencopet itu masih kurang ya teman-teman. Bahkan ketika kita di mall, kita masih bisa meletakkan tas kita ataupun handbag kita, dan itu masih aman. Nah, memang di Malaysia ada, bukan tidak ada, tapi itu masih kurang. Jadi kalau di Malaysia itu biasanya pencopet itu ada di tempat-tempat yang sepi ketika kita berjalan sendiri. Jadi itu copet akan datang. Tapi kalau di tempat yang umum itu biasanya tidak ada teman-teman. Oke teman-teman, itu dia 10 hal yang aku suka di Malaysia. Semoga dengan video aku ini tidak ada yang merasa sakit hati ataupun tidak ada yang tersinggung. Dan untuk bagian kesehatan yang tadi aku sebutkan, semoga di Indonesia kedepannya mendapat perbaikan. Dan kalau ada yang merasa tersinggung ataupun sakit hati, I'm so sorry, aku minta maaf. Tapi inilah 10 hal yang aku suka di Malaysia, dan ini menjadi pengalaman aku, apa yang aku lihat dan apa yang aku rasakan di Malaysia. So, sekian video hari ini, semoga... Ya, itulah pengalaman dari Eda kita ini. Sepertinya dia adalah orang Batak. Jadi beliau ini saya rasa berprofesi sebagai perawat. Sebab yang saya pahami di dalam video tadi, Eda ini berkata dia pernah merawat pasien di Malaysia dan juga di Indonesia. So, Eda ini sudah membezakan ya etika para dokter dan juga perawat di Malaysia dan juga di Indonesia. Itu pengalaman dia yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi saya nak komen ya mengenai nurse atau perawat yang merangkul budak-budak tadi. Yang saya tahu budak tuh dah pun meninggal lama ya pemirsa. Jadi ya saya nilai di Malaysia ini dokternya atau pihak hospital jika mereka tidak sanggup atau memang sudah tidak boleh diselamatkan atau tidak ada jalan untuk menyembuhkan orang tersebut, mereka akan jujur ya tanpa basa-basi. Enggak ada itu memberi harapan hanya untuk mendapatkan uang, enggak. Bisa aja kan pihak hospital ya menahan untuk mendapatkan uang, tetapi tak. Jika bisa diselamatkan, mereka akan katakan selamatkan. Tetapi kalau tak boleh, mereka akan putuskan untuk pasien dibawa pulang. Itu yang saya nilai terbaik. Ya, bukan senang nak jumpa seperti ini. Jujur dalam perawatan, ya kan. Dan untuk toleransi beragama, saya katakan ya, di Malaysia saya belum pernah dengar itu yang namanya orang lagi ibadah ya itu digusur. Lagi nih pemirsa, saya nak bagi tahu ya, saya tadi dapat satu message lah ya mengenai ada postingan dari orang Indonesia yang membuat status di media sosialnya mengenai susahnya mendapat pekerjaan di Indonesia seperti ini.
Agak miris ya, mungkin faktor utama itu sebab ramainya penduduk di sana, tetapi lowongan pekerjaan itu belum memadai, ya kan? Jadi semoga adalah jalan keluar dan perbaikan dalam sistem-sistem seperti ini. Kasihan sih ya, mereka udah sekolah tinggi-tinggi, tapi ijazahnya itu nggak boleh dipakai di Indonesia begitu, sehingga mereka mencoba nasib ke luar negeri, jauh dari keluarga. Tapi ya lumayan kan kalau kerja di luar negeri, gajinya kan lagi besar. Oke, jadi begitu ya pemirsa, di video hari ini sedikit dan banyaknya penyampaian dan komentar saya mengenai video yang saya reaction ini. Ada kesilapan, saya mohon maaf. Saya tidak ada niat untuk menyinggung perasaan mana-mana pihak. Ini just sharing saja untuk kita mengambil positif dari apa pengalaman beliau, ya kan? Kita ambil yang jernih, buang yang keruh, seperti itu, ya kan? Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye bye.